Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Wa qala aidan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jemaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik serta hidayah sehingga kita bisa menghadiri kajian rutin kita yang membahas kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang disusun oleh Fadilatul Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Beliau masih melanjutkan tulisannya seputar ujian-ujian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya ada seorang kafir Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Orang ini setiap melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengumpat dan mencela. Atas perbuatannya ini Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan surat wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah likulli bagi setiap humazah, pengumpat, lumazah dan pencela. Al-Imam Ibnu Hisham, beliau seorang ahli bahasa, membedakan antara humajah dan lumazah. Humajah itu maknanya perbuatan menghina, mencela, mengumpat di depan orangnya langsung. Adapun lumazah itu maknanya adalah mencela tidak di depan orangnya secara langsung. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada tata cara ibadahnya sesuai dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pasti akan dicela. Walaupun mungkin saja yang mencela sedikit ataupun banyak. Ya, jangan heran
Jika kita sudah berusaha di atas kebenaran, itu pasti akan diolok-olok. Hanya masalah waktu dan tempat saja. Kemudian ujian yang lainnya yang dialami Nabi SAW datang dari seorang kafir Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ini kalau ketahuan kawannya hadir di kajian Nabi SAW, maka akan disuruh oleh kawan akrabnya yang bernama Ubay bin Khalaf, disuruh untuk meludah ke wajah Rasulullah SAW. Dan ia pun anehnya mengikuti apa yang diperintahkan Ubay bin Khalaf. Hadir di pengajian, ketahuan sama kawannya, disuruh meludah, dan ia pun melakukannya. Walaupun demikian, Rasulullah SAW tidak pernah membalasnya. Ini luar biasa. Beliau bersabar. Bahkan di kesempatan yang lain, kawannya yaitu Ubay bin Khalaf pernah melecehkan Rasulullah SAW dengan cara menumbuk tulang hewan sampai menjadi bubuk, lalu kemudian ditiupkan ke arah angin yang mengenai tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW tetap bersabar, tidak membalasnya. Kemudian ujian datang lagi dari kafir Quraisy lainnya yang bernama Al-Akhnas bin Shuraik As-Saqafi. Ini juga sama, sering mencaci maki Rasulullah SAW, sehingga turunlah ayat wala tuti' kulla halafin mahin hammadin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utulim ba'da dzalika zanim. Ayat ini sebabnya adalah seorang kafir Quraisy yang bernama Al-Akhnas bin Shuraik As-Saqafi sehari-hari kerjaannya mencaci maki Rasulullah SAW. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang banyak bersumpah dan mencaci maki, yaitu orang yang sering mencela dan kemana-mana menyebarkan fitnah, yang tidak mau berbuat baik, melampaui batas, dan banyak melakukan dosa, serta bersikap kasar dan terkenal kejahatannya. Al-Qalam ayat yang ke-10 sampai dengan 13. Kemudian yang paling banyak turunnya ayat Al-Quran berkaitan dengan gangguan dari kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang turun gara-gara orang ini. Sebab musababnya gara-gara tindakan Abu Jahal. Di antaranya yang pertama adalah surat Al-Qiyamah ayat 31 sampai dan seterusnya. Fala saddaqa wala shalla. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan tidak mau melaksanakan sholat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya Abu Jahal ini orangnya beriman kepada Rasulullah SAW. Cuman karena penyakit hasad, ya, beliau dari Bani Makhzum, Rasulullah dari Bani Hashim. Dua bani ini sering bersaing, ingin memperebutkan tahta kepengurusan Masjidil Haram, dan selalu kalah Bani Makhzum ini. Ditambah lagi diutusnya seorang Rasul dari Bani Hashim, sehingga tambah berlipat-lipat hasadnya
sehingga Abu Jahal tidak mau menyatakan secara lisannya masuk Islam. Padahal beliau beriman, di dalam hatinya beriman. Ya. Beriman kepada Al-Quran. Ya, terkadang Abu Jahal ini sengaja mengendap-endap ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Namun mulutnya, anggota tubuhnya itu tidak mau beriman. Karena apa? Karena hasad. Ya. Bahkan Abu Jahal ini adalah orang yang pertama kali melarang Nabi melakukan sholat. Ya. Jadi Abu Jahal ini nekat berani melarang Rasulullah SAW melakukan sholat di depan Ka'bah karena merasa memiliki kekuasaan dan mayoritas. Pernah suatu hari Abu Jahal ini melihat Nabi sedang sholat, lalu kemudian setelah selesai ia berkata, "Wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu melakukan sholat?" Maka Rasulullah SAW memberikan ancaman dan berbicara keras kepada Abu Jahal serta membentaknya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika ada orang yang sudah keterlaluan sampai sholat pun dilarang, maka kita berhak untuk memprotesnya. Kenapa? Karena sholat itu adalah rukun Islam kedua setelah syahadat. Ya, bahkan Nabi SAW sampai membentak Abu Jahal. Yang lainnya gak ada yang berani melarang beliau sholat, cuma Abu Jahal saja. Ya, jadi orang ini adalah orang yang sangat super keras. Ya. Walaupun sudah diancam, dibentak oleh Nabi SAW, ia pun masih melawannya. "Wahai Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Ya. Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling banyak kerabatnya dan paling banyak followernya, paling banyak pendukungnya di Mekah ini." Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi tingkah laku buruk seseorang melawan kebenaran itu biasanya pengecut. Ya. Jadi Abu Jahal ini berani karena banyak pengikut, banyak pendukung. Coba saja kalau dia sendirian, pasti takut. Dan ini di mana-mana. Ya. Orang yang melawan kebenaran itu biasanya berani karena banyak. Kalau sendirian nggak berani. Demikian juga Abu Jahal, dia berani karena banyak pengikutnya. Coba kalau sendirian, nggak berani. Ya. Jadi Abu Jahal berani melarang Nabi sholat, kemudian tidak berhenti menghasut sana menghasut sini karena banyak pendukungnya. Turunlah ayat Al-Alaq ayat 17 sampai dengan 18. Ya. Sanad Zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah yang menyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Ya. Jadi Abu Jahal suka menantang Rasulullah SAW. Apakah kamu Muhammad mau mengancamku? Ya, dengan nada mengejek. Kemudian Abu Jahal berkata lagi, "Demi Allah, kamu dan Tuhanmu tidak akan mampu melakukan apapun."
Sungguh aku adalah orang yang paling kuat berjalan di antara dua gunung di Mekah ini. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mendatangkan hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan Abu Jahal. Dia berkata di depan kawan-kawannya, apakah Muhammad sujud dan menempelkan dahinya di tanah di hadapan batang hidung kalian? Lalu teman-temannya yang kafir serentak menjawab, ya benar. Ya. Kemudian Abu Jahal mengatakan, demi Lata dan Uzza, sungguh aku akan menginjak lehernya Muhammad dan memasukkan wajahnya ke tanah. Ketika Abu Jahal sudah mendekati Rasulullah SAW dan ia bertekad akan melakukan apa yang ia katakan, tiba-tiba saja Abu Jahal mundur dan berlindung di balik kedua tangannya, menutupi matanya. Teman-temannya yang kafir merasa terheran-heran, lalu kemudian bertanya, ada apa denganmu wahai Abu Jahal? Kemudian Abu Jahal menjawabnya, sungguh antara diriku dan Muhammad ada parit api, ada makhluk yang sangat menyeramkan dan bersayap, padahal yang lainnya tidak melihatnya. Ya, ini perkara gaib ya. Allah berkehendak memberikan ancaman di dunia kepada Abu Jahal. Itu pun tidak membuat Abu Jahal beriman, tetap kafir. Kata Rasulullah SAW, jika dia Abu Jahal sedikit saja mendekat kepadaku, pasti tubuhnya akan disambar malaikat dan terkoyak-koyak satu persatu. Ya. Demikianlah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ujian yang datang dari orang-orang kafir Quraisy yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi jika kita dihina, jika kita direndahkan, diganggu, bahkan mungkin sampai dihalangi sholat, ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengalami hal yang demikian, agar kita bersabar ketika kita diganggu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian Rasulullah SAW kembali mengatur strategi dakwahnya menjadi dakwah siriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Karena beliau menimbang-nimbang, jika terang-terangan itu yang disakiti bukan hanya Rasulullah SAW saja, namun juga para sahabat akan bertambah banyak menjadi korban. Lalu kemudian para sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW dilakukan secara rahasia. Ya, kalau mau sholat mereka pergi ke lereng-lereng gunung supaya tidak kelihatan oleh orang-orang kafir Quraisy. Pernah kepergok sekali para sahabat sedang sholat di lereng-lereng gunung. Ada seorang kafir Quraisy yang melihatnya, lalu kemudian mencaci maki, bahkan sampai memukul seorang sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas sampai mengalir darahnya. Karena banyak sekali tindakan fisik yang dialami oleh Rasul dan para sahabat untuk menghindari benturan fisik antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, akhirnya Rasulullah SAW
memutuskan untuk mentarbiyah, mendidik para sahabat di rumah milik Al-Arqam Al-Makhzumi. Letak rumahnya itu di Bukit Sofa, terpencil dari penglihatan orang-orang kafir Quraisy. Di rumah inilah Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, mengajarkan tafsirnya beserta hadis-hadis yang disampaikan, lalu kemudian disimak oleh para sahabat. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penindasan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul itu berlangsung 5 tahun. Ya, 5 tahun. Setiap hari ya, mereka melakukan tindakan kekerasan. Lalu kemudian akhirnya kaum muslimin juga merasa jenuh, ya, setiap hari diganggu. Lalu kemudian berpikir bagaimana caranya agar mereka bisa menjaga agamanya, menjaga tauhidnya, yaitu dengan cara pindah, dengan cara hijrah ke tempat di luar Makkah yang aman. Lalu kemudian turunlah surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatu wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Ayat ini adalah ayat yang memberikan sinyal kalau Rasulullah SAW itu akan menyuruh para sahabatnya untuk berpindah tempat atau hijrah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus beberapa orang-orang yang bisa menggali informasi, kira-kira tempatnya di mana dan bagaimana setiap tempat itu penguasa yang ada di situ memiliki karakter yang kira-kira bisa melindungi para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah SAW mendapatkan informasi yang valid bahwa di Habasyah, kalau sekarang Ethiopia, itu ada raja yang adil. Track recordnya raja yang tidak pernah zalim kepada rakyatnya. Maka kemudian Ethiopia atau Habasyah ini menjadi pilihan bagi para sahabat untuk hijrah. Dan ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-5 setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Keberangkatan pertama yaitu 12 orang laki-laki para sahabat dan 4 sahabiyah, 4 wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, termasuk istrinya Ruqayyah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, beliau bersabda, sesungguhnya mereka berdua, Utsman dan istrinya Ruqayyah, adalah keluarga pertama yang hijrah di jalan Allah setelah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ya, jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini adalah 2 nabi yang juga melakukan hijrah demi menyelamatkan agamanya.
Hijrah dilakukan di malam hari, mereka mengendap-endap dan sampailah di pelabuhan yang bernama Pelabuhan Syaibah. Ya, naik kapal menuju Habasah. Di perjalanan mereka hampir saja dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun para sahabat bergerak lebih cepat sehingga mereka selamat, kemudian menetap sementara di Habasyah atau di Ethiopia, yang diberikan suaka, diberikan perlindungan full, ya, penuh oleh seorang raja yang bernama Raja Najasyi. Kemudian masih pada tahun yang sama, tahun 5 kenabian, ada suatu peristiwa yang sangat menggemparkan dunia Arab, bahkan sampai ke benua Afrika. Apa itu? Kaum musyrikin Mekah itu melakukan sujud berjamaah dengan kaum muslimin. Ya. Dikisahkan di bulan Ramadan tahun kelima kenabian, Rasulullah SAW sengaja pergi ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, berdiri, lalu kemudian membacakan surat An-Najm dengan langsung di depan orang-orang kafir. Ya. Padahal sebelumnya orang-orang kafir tidak pernah mendengarkan Al-Quran secara langsung. Ya. Kemudian orang-orang kafir satu dengan yang lainnya, mereka saling memprovokasi untuk tidak mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Provokasi orang-orang kafir Quraisy yang menyuruh orang-orang kafir lainnya untuk tidak mendengarkan bacaan Rasulullah SAW, yaitu surat An-Najm. Ya, mereka bahkan ada yang menutup telinganya. Turunlah surat Fusilat ayat yang ke-26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Rasulullah SAW terus membacakan surat An-Najm sampai kemudian pada ayat yang ke-62, fasjudullaha wa'budu, ya, bersujudlah kepada Allah dan beribadahlah. Walaupun orang-orang kafir itu sudah berusaha memprovokasi yang lainnya untuk menutup telinganya karena keindahan bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, ya, akhirnya mereka pun tak tahan, ya, tak tahan ingin mendengarkan juga, bahkan sampai terkagum-kagum. Lalu kemudian pada ayat yang ke-62, ayat yang berbunyi fasjudu lillah wa'budu, ya. Orang-orang kafir Quraisy ikut sujud, ya, ketika Nabi membaca ayat yang ke-62. Nah, pada saat orang-orang kafir Quraisy sujud, ini ada dua versi. Latar belakangnya ada dua versi. Menurut versi penulis Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, orang-orang kafir yang tidak hadir, mereka membuat manuver, ya, menyebarkan hoax. Ya. Orang-orang kafir yang sujud itu tidaklah mendengarkan ayat fasjudu lillah wa'budu, bukan, tapi ayatnya adalah tilkal goronik turtaja syafa'atahunna, ya, yang artinya itu adalah malaikat yang diharapkan syafaatnya. Jadi menurut versi
Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebagian orang kafir yang tidak berada di dekat Rasulullah SAW lalu kemudian menyebarkan hoax dan membuat kebohongan kalau ayat yang dibaca oleh Rasulullah, yaitu tilkal goronik turtaja syafa'atahunna, disengaja untuk mengelabui orang-orang kafir lainnya yang takut terpengaruh dengan pembacaan surat An-Najm. Adapun para ulama yang lain, diantaranya Syekh Muhammad At-Tamimi, kalimat watilkal goronik turtaja syafa'atahunna itu bukan suara atau ayat yang dibuat-buat oleh kafir Quraisy, tapi itu adalah suara setan. Jadi setan tidak tahan kalau Rasulullah SAW membacakan fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah karena Allah dan beribadahlah. Setan kemudian mengeluarkan suara watilkal goroniku la turtaja syafa'atahunna, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang sujud itu bukan karena mendengar ayat An-Najm yang ke-62, tetapi mendengar ayat yang dikeluarkan oleh setan. Terlepas dari mana yang lebih kuat di antara dua riwayat ini, yang jelas ayat yang berbunyi watilkal goroniku la turtaja syafa'atahunna ini adalah ayat dari setan. Terlepas setan itu dari bangsa jin ataupun setan dari bangsa manusia. Berita hoax ini lalu kemudian menyebar. Disangkanya orang-orang kafir Quraisy itu telah masuk Islam, padahal bukan. Kenyataannya tidak demikian. Beritanya berita seperti itu yang tersebar. Muhammad bisa hidup berdampingan dengan musyrikin Mekah, karena musyrikin Mekah telah masuk Islam. Berita hoax ini sampai ke Habasyah, sampai ke Ethiopia. Terbukti apa? Orang-orang kafir Quraisy sujud bersama Muhammad. Ini kata orang-orang kafir. Akhirnya para sahabat yang sudah terlanjur hijrah ke Habasyah merasa sudah tidak ada ancaman lagi di kota Mekah karena kaum musyrikin masuk Islam semuanya. Ternyata setelah kembali, kenyataannya tidak sesuai dengan berita yang beredar, berita hoax, berita palsu. Ya, demikian sekalian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ujian itu datang bertubi-tubi. Ya, sebagian sahabat akhirnya kembali lagi ke Habasyah. Ternyata di Mekah belum aman. Ya, orang-orang kafir Quraisy belum masuk Islam, sama seperti sebelum mereka ke Habasyah. Hanya mereka kembali lagi ke Habasyah, dan sebagiannya ada yang tinggal di Mekah. Ya. Di kaum musyrikin itu makin ganas, ya, makin ganas memberikan tindakan kekerasan, pembulian kepada kaum muslimin yang ada di Mekah. Kemudian selanjutnya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, beliau mengulas kembali ketika rombongan sahabat hijrah yang kedua kali, ya, karena beritanya nggak benar, balik lagi ke Habasyah. Kaum musyrikin Mekah itu sangat cemburu. Ya, cemburu kenapa? Karena para sahabat yang hijrah ke Habasyah itu dalam kondisi aman di bawah lindungan Raja Habasyah, yaitu Najasyi. Karena mereka cemburu, marah, kaum musyrikin Mekah mengirimkan 2 diplomat yang mereka pilih, yang dianggap paling cerdas. Siapa? Yang pertama adalah Amr bin Al-Ash. Ya. Walaupun nanti pada akhirnya Amr bin Al-Ash ini masuk Islam. Yang kedua
diplomat yang sangat cerdas, Abdullah bin Rabi'ah, dipilih oleh mereka menyusul ke Habasyah. Para muhajirin, orang-orang yang berhijrah ke Habasyah. Dua diplomat tersebut menyogok Raja Najasyi, memberikan hadiah yang sangat mahal. Akan tetapi Raja Najasyi tidak serta-merta mengembalikan para sahabat yang sudah menetap di Habasyah. Raja Najasyi meng-cross check terlebih dahulu, ya, bertanya dulu kepada para sahabat yang sudah hijrah. Lalu kemudian jubir, ya, juru bicara dari kaum muslimin, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah SAW. Kemudian Raja Najasyi minta penjelasan, kenapa kalian sampai hijrah, ya, lalu dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Thalib, menjelaskan detail, ya, kenapa mereka hijrah, karena ingin menyelamatkan agamanya. Diceritakan dari A sampai Z, ya. Lalu kemudian Raja Najasyi meminta bukti kembali. Ada lagi nggak bukti yang lain selain kalian punya alasan? Lalu kemudian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membacakan permulaan surat Maryam, ya, sampai selesai. Setelah selesai, tiba-tiba Raja Najasyi menangis. Para uskup pun juga ikut menangis setelah mendengar pembacaan surat Maryam. Lalu kemudian Raja Najasyi menyuruh dua diplomat tadi untuk kembali ke kota Mekah. Artinya ditolak, ya. Barangkali ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan sambung lagi, masih berkaitan dengan negosiasi dua diplomat yang menyusul para sahabat ke Ethiopia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.